saya Rdian Setalebong. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Universitas Negeri Makassar tahun 2022. Pada kesempatan ini, saya akan mempraktekkan uji kinerja UKM PPG Praktik Pembelajaran Inovatif di SDN 4 Malimbong Balepe. Tapi sebelumnya, saya akan memperlihatkan bukti pembelajaran UKIM tahun 2022, kemudian SKBS saya atau Surat Keterangan Bebas Kuliah dari Universitas Negeri Makassar. Terima kasih. Yang beragama, tentunya kita bersyukur atas kesempatan yang diberikan sehingga kita masih berkumpul di tempat ini. Olehnya itu, saya persilakan kepada siapa berdoa? Jevan, silakan Jevan untuk berdiri berdoa. Perhatian. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Jevan. Selanjutnya saya akan mengabsen mendengar namanya dan menyahutnya. Arman, Hadir Pak. Algan, Pak. Alfa, Tergianus, Hadir Pak. Agustina Sebo, Hadir Pak. Apriliani, Hadir Pak. Clara, Hadir Pak. Gensia, Hadir Pak. Isra, Hadir Pak. Novalia, Hadir Pak. Itayanti, Hadir Pak. Kulina, Hadir Pak. Resti Bua, Tiara. Oke, jadi yang tidak hadir cuma siapa ya? Agar dipertahankan kehadirannya ya, anak. Oke, kemudian kita lanjut pada pembelajaran hari ini. Minggu lalu kita sudah belajar tentang atletik lari jarak pendek. Ada yang ingat materi apa saja yang kita pelajari dalam materi atletik lari jarak pendek? Siapa? Oke. Oke, atletik baru saya bilang. Siapa lagi? Atletik start atau awalan. Siapa lagi? Oke. Teknik dasar melangkah kaki dan teknik dari siapa? Lanjut. Siapa lagi? Lanjut. Ya, itu yang dimaksud tadi ya. Teknik dasar bersifat atau badan. Siapa lagi? Siapa? Teknik dasar memasuki garis finish. Siapa lagi? Manfaat jalan cepat. Jadi itu semua yang sudah kita pelajari minggu lalu. Materi minggu lalu ada kaitannya dengan materi hari ini. Sama-sama atletik. Ya, minggu lalu latihan atletik. Sekarang kita akan mempelajari lompat jauh. Jadi itu juga termasuk dalam atletik. Sebelumnya itu saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran dalam materi lompat jauh. Yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi variasi gerakan mulai dari awalan sampai pada mendarat. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu mempraktekkan variasi kombinasi mulai dari awalan sampai pada mendarat. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan teknik dasar awalan. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan kemampuan pada saat melayani udara. Kemudian peserta didik mampu menjelaskan teknik dasar pada saat melumpur. Yang terakhir, peserta didik mampu menjelaskan teknik dasar pada memasuki mendarat. Ya, itu merupakan tujuan pembelajaran.
Kemudian anak-anak sekalian, apa yang kita pelajari hari ini tentunya ada nilai di dalam. Yang pertama, pengetahuan, praktek, dan sifat. Sebentar saya akan menilai dari ketiga hal tersebut. Ya. Kemudian lanjut pada kalian harus sering-sering berolahraga supaya tubuh kalian sehat, ya. Tetap semangat dalam belajar, menuntut ilmu. Ya, oke, selanjutnya anak-anak, saya akan menampilkan video pembelajaran melalui PowerPoint. Jadi kalian amati, kalian lihat bagaimana gerakan awalannya pada saat bertumpu, pada saat melayang di udara, dan ketika mendarat. Ya, jadi ambil bukunya, ambil pulpennya, ditulis bagaimana gerakan-gerakannya di dalam. Oke, diperhatikan ya. Yang diawali dengan gerakan berlari dan melakukan tawakan dengan satu kaki. Lompat jauh dilakukan pada lintasan lurus dengan lokasi sebagai tempat pendaratan. Lintasan awal lari jauh minimal sepanjang 40 meter dengan lebar lintasan 1,22 meter. Papan tawakan dalam lompat jauh berukuran panjang 1,22 meter dan lebar 20 cm dengan jarak penempatan 1 meter dari bak pasir. Yang putih ini segi 4 di situ. Untuk bak pasir sendiri berukuran panjang minimal 10 meter dengan lebar kurang lebih 3 meter. Dalam lompat jauh, penilaian berdasarkan seberapa jauh atlet dapat melompat diukur dari tinggi papan tawakan hingga bagian badan yang paling terdekat. Lompatan dinyatakan tidak sah apabila kaki yang melakukan tawakan melewati batas papan tawakan. Tidak salah, kurang baik, sah. Ya. Dalam melakukan lompat jauh terdapat 4 teknik, yaitu teknik awalan, teknik tawakan, teknik melayang, dan juga teknik mendarat. Teknik mendarat. Oke. Untuk teknik awal lompat jauh dilakukan dengan berlari sekecepatan dengan menggunakan teknik start berdiri. Kecepatan yang dihasilkan pada saat berlari bertujuan untuk mendapatkan gaya dorong ke depan sehingga dapat menghasilkan lompatan Lompat jauh. itu ketika lompat kuasa itu tujuannya berlari. Nah, misalnya kita betul besar kita. Untuk teknik tolakan dilakukan dengan melakukan tolakan menggunakan kaki yang terkuat. Ini Mana tolakan disarankan membentuk ini sudut namanya 45 gaya derajat. gantung. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan gaya dorong ke atas sehingga badan akan lebih lama berada di darat dan mendapatkan hasil lompatan yang maksimal. Untuk teknik melayang di darat ada beberapa gaya yang dilakukan, yaitu gaya menggantung. Nah, ini gaya menggantung berarti tangannya di atas. Set. Nah. Ya, sampai 8 meter. Ada di sini. Gaya jongkok. Ini jongkok, kakinya kayak jongkok di bawah, makanya dibilang kayak jongkok. Nah, jadi tangannya tidak naik, makanya kayak jongkok. Dan juga gaya berjalan di udara. Kayak berjalan di udara. Bagaimana ketika orang terbang, ini kakinya. Nah, ini gini kakinya bagian dia. Yang terakhir adalah teknik mendarat. Pendaratan merupakan gerakan yang terakhir dari rangkaian gerakan lompat jauh. Dalam melakukan pendaratan, sebaiknya dilakukan menggunakan kedua kaki dengan posisi sejajar dan bagian rumit yang dulu mendarat. Silakan kalau udah paham begini semuanya praktek. Karena ada serta yang praktek. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Thanks for watching, see ya! Oke, anak-anak sekalian, itulah video pembelajaran tadi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana teknik dasar tadi sehingga kita bisa mencapai pada fase yang terakhir atau teknik dasar yang terakhir, yaitu pendaratan. Yang pertama, kita akan membahas tentang sejarah teknik dan gaya lompat jauh. Oke, tujuan pembelajaran ini sudah tadi ya saya jelaskan. Lanjut pada ini lompat jauh ya. Bagaimana cara bertumpu? Lihat, bertumpu di papan itu kemudian melompat sampai pada lapangan. Jadi lapangannya itu sudah memang digali. Ada pasir di bawah ya. Jadi bukan batu di bawah, papan batu di bawah, pecah kepala. Oke, jadi pasir yang di bawah. Apa itu permainan lompat jauh? Nah, di sini dijelaskan bahwa lompat jauh merupakan suatu bentuk gerakan berlari, melompat, melayang, dan mendarat untuk mendapatkan jarak yang sejauh-jauhnya. Jadi kita berlari, bertumpu, melompat, dan mendarat.
hampir sama dengan pesawat, ya. Lari, bertumpu, melompat, mendarat. Oke? Ada 3 macam gaya lompat jauh yang sudah dalam video tadi sudah dijelaskan. Yang pertama gaya jongkok, kakinya jongkok. Kemudian gaya berjalan di udara, kakinya kayak bagaimana kalau kita berjalan di udara, begitu kakinya. Kemudian gaya menggantung, ini akan kita praktekkan sebentar ya, gaya menggantung. Jadi tangannya cukup di atas, luruskan ke atas sampai telinga, naik. Oke? Lanjut. Teknik dalam lompat jauh ya, jadi ada 4 macam teknik dalam lompat jauh. Awalan, yaitu berlari ya, berlari. Kemudian tolakan, melayang di udara dan mendarat. Lanjut, ini awalan, berlari. Berlari di lintasan melalui lompat jauh menggunakan stand berdiri. Jadi kita cukup berdiri, berlari. Jadi kita mulai lari dari sini sampai di sana, tidak berubah kecepatannya ya. Mulai dari sini cepat sampai di sana, makin cepat. Kenapa kira-kira? Begitu, supaya kita lebih jauh melompat. Makanya tidak diubah itu cepat di sini, lambat di sini, kemudian cepat lagi, salah ya. Jadi dari awal sampai pada lompat itu cepat gerakannya, tidak boleh lambat. Lanjut, berlari cepat dengan tidak mengubah kecepatan. Nah itu yang saya bilang tadi, ya. Jadi mau lari tidak lambat ya. Pokoknya dari sini makin cepat sampai pada melompat. Ya, lanjut. Tolakan bertumpu. Jadi yang bertumpu di sini cuma 1 kaki. Mau kiri, mau kanan, terserah. Jadi kaki yang bertumpu itu kaki yang terkuat. Yang mana merasa kaki yang terkuat? Kiri atau kanan? Itu yang bertumpu. Ya, misalnya kaki kanan. Yang duluan sampai pada baru tumpuan tumit. Ya, tumit. Bukan ujung kaki begini, tumit. Ya, tumit pelan-pelan rapat ke ujung kaki. Ya, atau kiri, tumit duluan baru rapat ke ujung kaki. Ya, jadi bukan ujung kaki yang duluan bertumpu, tapi tumit. Ya, kemudian lanjut pada melayang di udara. Bagaimana kalau melayang di udara? Karena kita akan mempelajari sebentar gaya menggantung. Jadi perhatikan ini gaya menggantung. Tangannya di atas, lurus ke atas, telinga diangkat kedua lengannya. Ya, itu gaya menggantung. Kemudian mendarat. Nah, pada saat mendarat ini kedua kaki harus mendarat sama-sama. Ya. Kemudian yang dihitung itu yang di belakang ya, yang di belakang bukan kaki yang di depan yang dihitung. Jadi kalau 8 meter di sini kaki ini panjang ke sana, 9 yang dihitung cuma 8 ya, yang di belakang. Jadi tidak dihitung kaki 9 meter, jadi itu. Kemudian lompat jauh ini kayak menggantung ya, perhatikan bagaimana kayak menggantung. Mulai pada awalan bertumpu, kemudian melayang di udara sampai pada mendarat ya. Awalan, tolakan, posisi di udara dan mendarat. Lanjut. Nah ini lapangannya. Lintasan lari, kita lari dari sana. Jadi jaraknya 45 meter. Kemudian jarak papan dengan lapangan 1 meter ya. Oke, itu ada panjang papan, lebar dan tinggi ya, 122 cm, 10 cm, kemudian 5 cm. Oke, terima kasih. Oke, anak-anak sekalian, itulah pemaparan video tadi. Kemudian saya sudah menjelaskan mulai dari awalan sampai pada mendarat. Dari pemaparan Pak Guru tadi, ada yang tidak dimengerti atau yang mau ditanyakan mengenai penjelasan Bapak tadi di atas? Oke, silakan. Berapa meter awalan dalam lompat jauh? Berapa meter awalan dalam lompat jauh? Berapa meter tadi di atas ya? Nah ini 45 meter ya, sudah saya jelaskan tadi. 45 meter. Jadi kita berlari dari sana 40 meter sampai di sana baru melompat. Itu namanya lintasan lari. Siapa lagi? Saya Pak. Oke. Dari video yang ditampilkan tadi, teknik dasar mana yang paling berpengaruh terhadap jauhnya lompatan Pak? Oke, jadi teknik dasar mana yang paling berpengaruh? Supaya lompatan kita jauh. Jadi teknik yang paling berpengaruh itu adalah teknik awalan ketika berlari. Jadi makin cepat kita berlari, makin jauh lompatan kita. Makin lambat kita berlari, makin lambat lompatan kita. Ya, jadi itu yang paling berpengaruh pada lompat jauh. Siapa lagi? Saya Pak. Oke. Saat bertempuh, bagian kaki yang mana yang duluan mengenai blok tumpuan? Oke, sudah saya jelaskan tadi. Kaki mana yang bertumpu pada balok tumpuan? Kaki yang terkuat. Mau kiri atau kanan, terserah kalian yang mana. Kaki mana
kuat ya. Oke. Oke, selanjutnya anak-anak sekalian, Pak Guru akan membagi kelompok ya. Jadi kelompok 1 di sana, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Jadi tugasnya kelompok 1, kalian menganalisis atau mencari kelemahan-kelemahan yang ada pada teknik dasar awalan. Kemudian kelompok 2, kalian menganalisis, mencoba mempraktekkan, mencari kelemahan dan kekurangan pada saat mempraktekkan mengenai teknik dasar yang kedua, yaitu pada saat bertumpu. Kemudian kelompok 3 membahas tentang pada saat melayang di udara. Ya, kelompok 4 membahas tentang pada saat mendarat. Ya, Pak Guru akan membagikan LKPD ya. Jadi LKPD ini kalian kalian jawab sesuai yang ada di bawahnya, sesuai dengan jawaban kalian. Oke, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 ya. Oke, kelompok 1. Jadi tugas kalian tadi, nah ini pertanyaan yang nomor 1 sama dengan 2. Jadi kalian berdiskusi bagaimana untuk teknik awalan ya, bagaimana pada saat kalian mempraktikkan apa kekurangannya yang kalian dapatkan atau kendala-kendala yang kalian dapatkan pada saat mempraktikkan awalan. Jadi kalian diskusikan ya sebentar. Kalau sudah dijawab pertanyaannya, kalian presentasikan berdasarkan tugasnya. Kemudian ada yang membaca, kemudian ada yang praktik ya. Jadi laki-laki sekitar yang mempraktikkan lompat jauh. Nah, oke, paham? Oke, kelompok 2. Jadi kelompok 2 tugasnya itu mengenai teknik dasar yang kedua, yaitu tumpuannya. Jadi kalian jawab soalnya sesuai pertanyaannya ya. Kalian tentukan kendala-kendala apa yang kalian alami pada saat melakukan atau mempraktikkan teknik kelapan yang kedua tersebut. Sebentar kalau sudah selesai, apa yang dipresentasikan dan dipraktekkan ya. Jadi laki-laki sebentar yang mempraktekkan lompat jauh, perempuannya sudah membaca sebentar. Iya. Nah, jadi kita praktek di lapangan sebentar. Oke. Nah, kelompok 3. Nah, jadi kelompok 3 membahas tentang teknik dasar yang ketiga. Teknik dasar melayang di udara. Jadi kalian jawab soalnya, kalian diskusikan dan coba praktekkan bagaimana itu melayang di udara. Sedangkan kita praktekkan mulai dari awalan sampai pada mendarat, yaitu gaya menggantung ya. Kemudian sebentar setelah dijawab dipresentasikan, kemudian lagi-lagi sebentar praktekkan. Nah, oke? Ya. Kelompok 4. Kelompok 4 membahas tentang teknik dasar yang terakhir, yaitu mendarat. Nah, jadi kalian jawab soalnya, kalian diskusikan kendala-kendala apa yang muncul pada saat kalian mempraktekkan mendarat. Jadi sebentar kalian presentasikan hasil jawaban kalian. Jadi lagi-lagi mempraktek, berikutnya membaca. Kemudian pada saat praktek sebentar, saya akan menilai sikapnya ya. Pada saat mempresentasikan, kemudian pengetahuannya juga ada di situ. Pada saat LKPD-nya dikerja sebentar dan pada saat mempraktekkan. Oke? Oke, kalau sudah selesai, selanjutnya pekerjaannya dibawa ke lapangannya, karena kita akan segera ke lapangan untuk mempraktekkan diskusi kalian. Tapi sebelumnya sampai di lapangan langsung dari baris kita pemanasan dulu ya. Oke, dimulai dari kelompok 1 untuk keluar. Kelompok 1 keluar. Sebelum kita memulai aktivitas kita pemanasan dulu ya, karena supaya kita tidak cedera sebentar pada saat melakukan praktek lompat jauh. Oke, limit kakinya, angkat naik, itu kakian 2 kali 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lanjut satu lagi 2 kali 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Buka kiri.
ke kiri. Ini ke bawah miring ya. Oke, tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tangannya di atas karena kita mau gaya menggantung semeter, jadi atas bawah ya. Karena semeter gaya menggantung, tangannya lurus ke atas bawah ya. Tuh, 2, 3, 4, ya siap. Play. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Sekarang kombinasi. Tidak ada yang salah ya. Kalau yang salah bilang. Play. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lebar. Buka lebar. Oke. Tangannya ke depan. Kedua tangan ke ujung kaki kanan. Oke, turun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Balas kiri. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, depan. Kaki kanan di depan. Lututnya tidak rapat di tanah, lutut tidak rapat di tanah. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cukup. Oke. Nah, sekalian, jadi sekarang kita akan mempresentasikan hasil diskusi kalian tadi ya. Jadi kelompok 1 duluan tampil. Ketika sudah dibacakan hasil jawabannya, kelompok lain bisa bertanya atau kasih tanggapan. Oke, sekarang kita kasih kesempatan untuk kelompok 1. Kami dari kelompok 1, jawaban kami adalah untuk menghasilkan lompatan yang baik harus diperhatikan cara awalannya, melakukan teknik awalan yang baik akan menghasilkan lompatan yang baik, ulang pesan dan lari lompat jauh menggunakan ekor kecil, berlari cepat dengan baik mengubah lompatan yang lokasi menuju baik tempat lompatan. Oke, anak-anak sekalian, itulah pemaparan dari kelompok 1. Mungkin ada pertanyaan atau tanggapan dari kelompok lain? Oke, berdiri. Jelaskan cara melakukan awalan dalam lompat jauh. Lari awalan tergantung dari masing-masing kemampuan pelari. Kecepatan berlari ditambah sedikit demi sedikit sebelum sampai pada balok tolakan. Kecepatan lari dipertahankan tetap maksimal sampai balok tolakan. Pada satu langkah akhir lari. Oke, itulah jawaban dari kelompok 1. Jadi pada saat melakukan awalan kita berlari tidak mengubah kecepatan. Jadi dari awalan sampai pada bertumpu kita kecepatan itu tetap dipertahankan ya. Oke, paham? Oke, jadi kelompok 1 akan mempraktekkan lompat jauh mulai dari awalan sampai pada mendarat. Oke, yang pertama siap. Bertemu cepat-cepat. Oke, mantap. Lanjut, yang kedua siap. Oke, tangannya tidak diangkat di atas ya. Kristen salah, harus tangannya di atas. Oke, lanjut. Tarik terus ke atas. Oke, itulah penampilan dan praktek dari kelompok 1. Tepuk tangan dulu. Oke, kita saksikan kelompok 2 ya. Oke, kelompok 2, silakan. Kami dari kelompok jawaban adalah tolakan lompat jauh dilakukan dengan satu kaki yang tepat dengan menghindari tolakan yang salah, yaitu Keras-keras Kulina. melewati pasan tolakan, sedangkan tolakan yang benar adalah posisi kaki
kaki dituliskan pada di ujung telapak kaki. Kedua mengayun kaki belakang ke depan atas untuk bersamaan dengan kedua lengan diayunkan ke depan atas. Oke, anak-anak sekalian, itulah hasil jawaban atau hasil diskusi dari kelompok 2. Jadi mungkin ada tanggapan atau pertanyaan dari kelompok yang lain. Silakan. Oke, berdiri. Oke, bagaimana cara melakukan tumpuan? Mungkin bisa dijawab. Ayunkan paha kaki yang sudah digunakan untuk melukis secara cepat ke posisi dan dipertahankan. Luruskan sedikit mata kaki duduk dan tinggal pada waktu melakukan tolakan dilakukan dengan arah ke depan atas tolakan 45 derajat. Oke, itulah jawaban dari kelompok 2. Bagaimana kelompok 3? Selesai aman? Oke, jadi pada saat melakukan tumpuan, kaki yang terkuat yang bertumpu jadi tumit duluan baru pelan-pelan rapat ke ujung kaki ya. Itu yang pada saat bertumpu. Oke, jadi sekarang kelompok 2 akan mempraktekkan mulai dari awalan sampai pada mendarat. Oke, siap. Nah, tangannya turun di atas ya. Nah, lanjut. Tangan di atas. Nah, mantap. Itulah penampilan praktek dari kelompok 2. Jadi tinggal gerakan tangannya di atas ya yang kurang. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, kelompok 2 maju. Sekarang kelompok 3. Oke, sekarang kita akan kelompok 3 akan mempresentasikan hasil jawabannya ya. Silakan. Kami dari kelompok 3, gerakan melayang di udara adalah gerakan yang dilakukan dalam olahraga lompat jauh setelah melakukan gerakan tumpuan dan tolakan pada saat meninggalkan balok tumpuan diupayakan keseimbangannya terjaga dengan bantuan kedua tangan mengayun sedemikian rupa sehingga bergerak di udara dalam saat suatu garis membentuk lingkungan. Ada 3 gaya dalam lompat jauh. Pertama, gaya jongkok. Yang kedua, gaya berjalan di udara. Yang ketiga, gaya mengentung. Cara melakukan melayang di udara, gaya mengentung, badan melengking ke belakang, kedua lengan lurus ke atas di samping telinga menyentuh, kedua kaki hampir rapat di belakang badan. Oke, jadi itulah pemaparan dari atau hasil diskusi dari kelompok 3. Ada pertanyaan atau tanggapan? Oke, tidak ada ya. Sekarang kelompok 3 akan mempraktekkan mulai dari awalan sampai pada mendarat. Itulah penampilan dari kelompok tengah. Oke, selanjutnya kelompok 4. Oke, sekarang kita akan menampilkan kelompok 4. Kami dari kelompok 4 jawaban adalah pendaratan merupakan Keras-keras suaranya ya. tahap yang penting untuk diperhatikan pada saat melakukan pendaratan. Dilakukan dengan 2 kaki. Semua gerak harus dilakukan agar mencapai hasil yang maksimal, yaitu gerak kaki, kepala, lengan, tangan pada
saat badan menyimpang turun dan tumit supasi. Cara menentukan mendarat dari sikap udara kedua lengan diluruskan ke depan, kedua lutut dengan badan dibawa ke depan. Saat kedua kaki yang menyentuh depan pendaratan diluruskan ke depan dengan menerapkan dengan tujuan ini. Terlebih dahulu saat kedua kaki mendarat, kedua lutut menempel dan kaki badan dibawa ke depan. Oke, dengar. Jadi itulah hasil diskusi atau pemaparan dari kelompok 4. Mungkin ada bertanya atau kasih tanggapan? Tidak ada? Oke. Selanjutnya, kelompok 4 akan mempraktekkan mulai dari awalan sampai pada mendarat. Mantap itu. Kita beri aplaus pada kelompok 4. Oke, dengan anak-anak sekalian, jadi semua kelompok tadi sudah bagus. Hanya kurangnya pada saat melompat, tangannya kurang lurus naik ya. Ya, harusnya lurus naik. Kelompok 1 masih ada beberapa orang yang tidak naik tangannya. Kelompok 2 sudah mantap, kelompok 3 mantap, kelompok 3 masih ada kurang tadi siapa yang kayak kata tadi itu. Kelompok 4 mantap semua kecuali Kevin. Nah, pakai tepuk tangan dulu untuk semua kelompok. sekalian, demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jadi saya akan menyimpulkannya. Jadi apa yang telah kita pelajari hari ini yaitu materi lompat jauh. Jadi sudah kita pelajari mulai teknik dasar awalan, dari tumpu, melayang udara, dan mendarat. Jadi itu menjadi pesan bagi kita semua bahwa apapun olahraga yang kita lakukan, kita harus tahu dulu teknik dasarnya ya, supaya bisa melakukan olahraga tersebut. Dan kemudian saya motivasi kepada anak-anakku sekalian, jangan pernah berhenti berolahraga di rumah ya, apapun itu. Kalau sore sebelum mandi sore, lari-lari dulu atau lompat-lompat dulu supaya keluar keringatnya, baru mandi, pasti akan terasa segar ya.
Oke, jadi kemudian materi berikutnya yaitu permainan bulu tangkis. Ya, jadi dibaca materinya di rumah, dipelajari. Minggu depan sebelum kita mulai pelajaran, saya akan menyinggung sedikit mengenai materi bulu tangkis ya. Oke, anak sekalian, sebelum kita berdoa, kita pemanasan sedikit ya. Oke, rentang tangkis. Tuh, wah, 4, 5, 6, 7, 8. Kaki kiri lagi. Ulang. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di atas tangan. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ulang. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, siap gerak. Selanjutnya, sebelum kalian masuk dalam kelas, kita berdoa dulu ya. Siapa yang berdoa? Ya, Pandu maju. Tidak boleh kita serius. Oke, siap Pandu. Oke, kembali ke tempat. Oke, anak-anak, jadi kalian bisa kembali ke tempatnya, ganti bajunya dan melanjutkan pembelajaran berikutnya. Oke, tapi tangan dulu.